kali ini kita akan membuat suatu model di dialog. Jadi dari DWG ke model dialog. Bisa DWG, bisa JPEG, tapi kalau SketchUp nggak bisa. Jadi kayak kita import dari 2D, terus kita bikin bentuk ke 3D-nya. Nah, pertama kita ke sini, ke import plan. Di sini kita mencari si denahnya. Di sini saya akan menggunakan yang lebih sederhana aja. Kita buka, kita open. Tunggu ya, emang nggak lama prosesnya. Nah, kalau misalnya dialog ini kan membutuhkan proses yang lumayan lama ya, jadi kalian bisa close-close yang nggak penting gitu. Nah, di sini udah terlihat si dialognya, sorry, mau 2D-nya. Di sini kita next aja, kita akan menentukan skala atau unit. Gampangnya, kita nyamain sama si dimensi di bawah ini atau di sini gitu. Jadi yang ada tulisannya itu unitnya saya memilih milimeter. Nah, mungkin di kalian bisa ada yang meter atau mungkin sentimeter gitu. Yang penting mah matrix gitu ya. Terus kita cek, di sini kita klik dari ujung sini, di pojok ya, sampai ke sini, pastikan sama gitu. 4580 meter. Nah, meter ke milimeter kan ya 4580 berarti kan. Nanti kalau udah sesuai, kita klik finish aja. Nah, di sini udah sesuai. Kalau sudah, kita ke bawah, scroll aja ke bawah, kita cek dulu, oh ini milimeter, oke, oke, udah. Terus kemudian kita ke objek sini. Nah, di sini kita bisa namain setnya, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus kemudian di sini lokasi, karena kita di Indonesia, kita ambil Jakarta. Tapi kalau misalnya kalian mau benar-benar tepat, kita ambil di Google, cari longitude sama latitude-nya, terus kita masukkan ke sini. Gitu. Karena kalau di Indonesia sih, available-nya cuma Jakarta. Gitu. Nah, kalau sudah, kita draw an arrow. Ini untuk menentukan di mana orientasi bangunannya. Kita klik aja ini, terus kemudian kita klik dari sini ke sini, misal 45 derajat gitu ya. Jadi utaranya di 45 derajat sana, di sini udah ada anak panahnya atau arrow-nya, north arrow-nya. Nah, kalau misalnya mau ganti, kita klik lagi sini, terus kemudian kita klik bagian sini. Gitu. Nah, ini udah ganti lagi ya. Gitu. Jadi kalau ganti tinggal kita draw aja. Terus kemudian kita draw new building. Kita mau ambil pada bagian atau denah yang ini. Caranya, klik pada bagian luarnya. Ya, bagian luar. Nggak usah terlalu sama banget gitu, nggak apa-apa kok. Nanti bisa diatur lagi. Itu kalau ngasal pun juga masih bisa diatur lagi. Kalau mau yang benar-benar sesuai ya, ya bagus gitu. Klik paling luar ya, garis paling luarnya. Garis paling luar dari bangunan. Nah, sudah di sini akan membentuk suatu bangunan, building. Dan kalau kita 3D-in, kita klik ini akan muncul si buildingnya itu. Kita balik lagi. Gitu. Kalau udah gambar si buildingnya, kita ke bagian bawah. Bawahnya sini. Atau langsung, biasanya langsung otomatis sih. Kita gambar roomnya, draw new room. Nah, di sini kita tentuin ini ada ruang 1, ruang 2, ruang 3,
ruang 4 atau ruang 1, ya sama aja lah, terserah. Aku mau di sini dulu aja. Kita klik pada garis dalamnya dari denah. Klik, ini klik lagi, terus klik lagi, terus ke sini. Misalnya kita agak melenceng dikit nih, ke sini. Itu apa nanti bisa diperbaikin. Nah, sudah. Ini jadi room 1. Kita klik bagian sini. Ini geser aja. Ini klik titik ini ke sini. Tapi ditahan ya. Gesernya sambil ditahan. Gitu. Ini room 1. Nah, terus kemudian kita gambar lagi. Room kedua. Room kedua itu, oh di sini ada kolom. Kalau ada kolom, kita nggak harus ngelewatin kolom. Ini, di sini, ini, terus kemudian ke atas, terus kemudian ke samping. Ini agak mencong nih. Apa? Terus kemudian nanti ke bagian sini, bagian sebelah sininya, sebelah sini lagi, terus kemudian ke bagian bawah sini, sini, kemudian ke bawah sini, balik lagi ke titik asalnya. Udah, nih room 2 yang kelihatan. Nah, kalau masih mencong-mencong kayak gini, bisa kok diatur. Atur, kita tekan garisnya. Gitu ya. Ini ternyata miring. Tekan lagi. Gini ya, karena ini ternyata bukaan gitu. Terus kemudian room 3, draw new room lagi. Klik bagian dalam, lagi, terus ini ada kolom, hati-hati, ke bawah, sini, sebenarnya sih nanti bikin kolom belakangan juga bisa, gitu. Nih, room 3, terus kemudian room 4. Draw new room lagi, ini, bagian sini, terus kemudian bagian sini, 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 dan sini. Udah, ya room 4. Jadi ada room 1, room 2, room 3, room 4. Terus setelah itu kita gambar si bukaan. Gitu. Kayaknya ini udah nggak ada lagi. Oh ya, untuk ketinggian. Nah, ketinggian ruangannya berapa? Ketinggian si plafonnya. Gitu. Ini kalau kita 3D-in di sini. Kalau misalnya kita mau ini 3 meter, bisa kok. Nih, jadi naik gitu. 4 meter. Bisa naik lagi gitu. Tapi kan biasanya 3 meter ya. Kita ambil 3 meter aja. Gitu. Terus kemudian kita gambar si, sorry, kita gambar si bukaannya atau kacanya. Kacanya bisa kita cari. Kalau mau ganti model, kita select di sini. Sebentarnya agak loadingnya agak lama. Kita select, nah di sini ada banyak ya jenis-jenis kacanya. Kalau standar sih ini aja nggak apa-apa. Kita klik, kita drag ke sini. Pasti di bagian sininya, di bagian pinggirnya berarti ya. Nah di sini ada kaca. Kita ke 3D, terus kemudian kita atur nih luasannya berapa. Kita klik kanan, kita scale. Itu di sini ada warna oranye ya. Kita bisa dorong gitu. Kalau gampang kita bisa balik lagi ke sini. Nah, kita klik kanan lagi, kita scale lagi. Move aja dulu. Klik kanan, scale. Nah, kita dorong, kita pasin. Di sini juga kita pasin. Nah, seperti itu.
Itu satu. Terus kemudian di sini, ini sebenarnya sih karena kaca pintunya, makanya kita bikin terus ini, masukin lagi. Terus kemudian ini klik kanan, kita scale, nah muncul orang-orangnya, langsung dimasukin. Oke, sorry, itu ada orang lewat ya. Maafkan. Nah, di sini ya, jadi ada kaca. Sebenarnya ini kacanya di dalam sih, jadi nggak terlalu ngaruh. Kita pindahin aja ya. Kita klik kanan, kita geser ke sini. Gitu, gitu ya. Jadi ini ada kacanya di sebelah sini aja, di sini nggak ada kacanya. Terus, kemudian eh, kita sesuaikan tinggian kacanya. Apakah benar segini? Kalau defaultnya sih di tinggian meja ya, jadi di 80 cm. Tapi kalau mau diganti, misalnya di 0 gitu, nanti dia akan turun. Mari kita klik sini, terus kemudian di sini kita klik 0, maka dia akan turun. Terus misalnya di sini kita tulis ketinggiannya itu ada di 2 meter, sorry, ini lebarnya. Ketinggiannya ada di 2 meter, nah ini bakalan naik lagi. 2,10 lah biasanya, atau 2,16. Nah, dia akan naik. Sama ini juga. Misalnya kita ganti, ini ada di 0, terus kemudian ketinggiannya kita di 2,16. Nah, ini jadi kayak ngelebar gitu ya kacanya. Tuh, kita balik ke 2D-nya atau denahnya. Lebih seperti itu. Terus kemudian kita ke sini. Di sini kita akan memberikan info ruangan itu tuh apa sih? Room 1, kita centang dulu, klik dulu namanya. Misalnya ini kamar tidur. Gitu, ketinggiannya biasanya mengikuti si ini, si yang tadi objek yang kita gambar. Itu. Terus kemudian new work plan, bla bla bla. Nah ini kalian bisa edit nih. Kamar tidur tuh fungsinya buat apa sih? Buat istirahat dong. Di sini ada macam-macam tuh pilihannya. Hmm, industri, laundry, paper towel, general, note, note, mungkin di atas tadi, storeroom, educational, school, room for general use. Oh, ini kebanyakan ruangan ini ya, ruangan yang digunakan untuk umum gitu, publik. Kalau kayak gitu, oh ini ada rest gitu, jadi buat istirahat. Terus eye room, sanitation, kalah nggak apa-apa. Atau mungkin kalau itu buat bekerja gitu, kita bisa menggunakan itu play school gitu. Jadi paling bedanya di sininya ya, looks-nya, so surrounding areanya gitu. Rest aja, terus di sini restroom gitu. Jadi buat ruangan buat area istirahat gitu. Terus kemudian udah, nah di sini udah langsung informasinya seperti ini ya. Terus kemudian di ruangan kedua, nah ini buat apa sih ruang keluarga biasanya? Edit, misalnya ini juga digunakan untuk bekerja gitu kan. Hmm, kita pakai school aja mungkin, terus handicraft room bolehlah. Atau mungkin tuh karena ada dapurnya, kita bisa taruh ke food mungkin, museum, retail, transport, walking, bowling, apa ya?
Kayak gitu, taruh ini aja. Agak agak aneh tapi food beverage. Nah, di sini buat apa nih food beverage-nya gitu kan? Buat cutting sorting vegetable mungkin. Nah, gini aja. Oke. Karena di sini ada dapurnya di sebelah sini. Terus kemudian kita klik room selanjutnya. Di sini kamar mandi. Kita edit, oh ya kalau nggak diedit, ini bakal look-nya jadi 500 otomatis. Jadi harus kita edit semua. Misalnya udah buat room aja. Oke, terus kemudian di bagian sini, ini ruang apa ya? Ruang kerja mungkin ya. Ruang kerja. Edit, select, office aja nggak apa-apa. Ini buat Anda cat workplace, technical drawing, rating, rating, bla bla bla. Oke. Nah, jadi ini ada ruang kerja, ruang keluarga, kamar mandi, kamar tidur. Jadi otomatis ini akan muncul gitu. Terus ini adalah menggambar kolom, karena tadi kita udah include, jadi kita nggak perlu gambar. Tapi kalau kamu mau gambar, ya udah, klik aja di sini, klik aja taruh sini, gitu. Kolomnya seberapa. Tapi karena enggak, aku delete aja. Terus kemudian di sini ada atap. Ini atap tuh biasanya buat outdoor, tapi karena kita enggak, ya udah nggak usah. Terus kemudian ceiling. Nah, ceiling itu kita tinggal klik aja kamar tidur, misal. Dan di kamar tidur ini kita bisa nentuin ceilingnya tuh berapa, gitu ukurannya. Kita bisa masuk ke kamar tidurnya. Ini ketinggiannya 300, ceilingnya ada di 2,6 gitu. Terus ini distance ceiling void ini juga ada. Misalnya kita 3, jadi apa itu namanya? Untuk ceiling void-nya, jadi bolongannya di sini 30. Kalau mau di bawahin otomatis nanti bakal berubah juga gitu di distance cell to fork-nya. Misalnya kita ke 4, nah ini bakal berubah jadi 2,5. Rata-rata sih 0,3 gitu. Ini thickness-nya, terus wall distance-nya. Nah ini kalau misalnya ada void nih, kalian mau nge-improve, oh samping-sampingnya dikasih eh apa itu namanya? Kayak lampu apa gitu kan. Ini bisa misalnya 0,5 gitu. Jadi ini nanti kayak ada bolongnya gitu loh di sininya. Itu sebesar 50 cm. Terus close side, kalau mau ditutup gitu, terus set offsetnya, nah ini kan ada ininya ya, penutupnya gitu dia. Kalau nggak ada closetnya ya dia kayak cuman lempengan aja. Nah ini kalau ada closetnya dia bakal ketutup. Terus ini nanti 0, misalnya offsetnya ke atas, jadi buat penempatan si lampunya gitu, hanya 0,01 gitu. Jadi kayak ada ininya, ada peletakannya gini. Jadi misalnya 10 atau mungkin 0,1 gitu. Nah, jadi kayak ada ininya. Ada apa ya? Ada offsetnya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya mau bikin ceiling lagi, ya bisa aja gitu. Yang keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau aneh-aneh gitu, ya udah kita ke ruang keluarga, kita aneh-anehin ya gitu. Kita mau bikin ceiling lagi nih di ruang keluarga, di misalnya di sini gitu. Kita insert ceiling into room, draw new ceiling, kita bikin ceilingnya. Misalnya dari sini ke sini, terus ke sini, ke sini, terus ke sini, gitu. Jadi nanti ketinggiannya bakal berbeda. Jadi kayak ada ceiling tambahan gitu, kayak gini ya. Jadi ada ceiling, terus ceiling yang tersiling lagi, atau up down ceiling, itu. Terus kemudian kita offsetnya 0,1 misal, kayak gini. Jadi buat peletakan lampunya, terus ada ceilingnya lagi atasnya. Gitu.
Tuh ya, jadi ini lebih rendah lagi. Nah, terus kemudian ceiling into room sebelah sini, into room sebelah sini gitu. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk ceilingnya. Terus kemudian ada ini apa ya? Oh, ini nggak usah. Terus kemudian penempatan furniture penting nggak sih? Ya penting nggak penting sih. Tapi kita nggak jangan terlalu banyak untuk nempatin furniture karena nanti kalau kita kebanyakan bakal susah gitu ngeraninnya. Jadi yang simpel-simpel aja. Biasanya langsung ke sini. Kalau kalian mau lebih aneh-aneh, kita bisa ke katalog, terus ke dialog objek kita klik, agak loading. Semoga ada ya. Kadang-kadang di beberapa dialog itu nggak ada, jadi kita biasanya pakainya cube aja. Nah, di sini ada meja, terus kemudian ada ini home furniture aja ya. Ada rak-rakan, ada lemari dan sebagainya gitu. Ya udah, kita tinggal masuk-masukin aja gitu. Cuman jangan terlalu detail meja. Nah, misal meja taruh sini gitu atau mungkin taruh sini. Terus kemudian di sini ada ini biasanya udah sesuai kok ketinggiannya gitu. Terus kita cek, kita kasih cube aja deh buat kasurnya gitu. Karena kalau kita nggak pakai cube nanti susah gitu. Ini bisa kita atur gedenya misal eh, queen size gitu ya 1,6 tuh kita taruh, kita klik kanan, kita move, di sini kita bisa move misal taruh sini, terus kemudian kita tambahin lagi deh sofa gitu misal katalog dia Evo di sini banyak ya, kayak misalnya sofa ini sofa 2 taruh sini, kita klik kanan, rotate, bisa di rotate, klik kanan, move, kita move dulu sebelah sini gitu. Nah, kalau di 3D-in nanti kelihatan sih gitu. Kayak gini ya. Terus tadi yang di dalamnya di sini kurang lebih kayak gini sofanya. Kayak gitu ya. Itu tadi di situ. Terus kemudian di sini ada material. Jadi kalau mau material di sini ada eh, kenapa di sini cuma ini aja katalog. Nah, di sini ada material dan di sini juga ada sih color gitu. Kalau mau ganti material kita klik aja terus agak nunggu dikit, oh enggak. Nah, di sini ada berbagai macam material, kita cari aja misalnya mau kayu nih, wood gitu. Nah, di sini eh, kita klik si woodnya, misal pada bagian sini, kita klik, dan kita shift. Nah, jadi kalau kita klik shift, itu bakal yang keubah tuh sini aja, gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak klik shift, nanti bakal keubah semua, gitu. Misalnya, ya mau eh, apa ya brick atau misalnya di ini bricknya warna ini tuh ini bakalan keubah semua gitu jadi cukup ini sih. Nah jadi cuma satu aja gitu ya kurang lebih. Terus kalau warna juga sama gitu, katalog color katalog, klik 2 kali, ini mau warna apa nih, tuh misal hijau nih, lemon sorry. Nah ini bakalan warna kuning semua gitu. Ctrl Z ke lemon tadi, klik kita shift. Nah sorry, select shift gitu. Jadi cuman ini aja warnain gitu ya kurang lebih.
Terus apa lagi ya? Nah, kayaknya sih udah sih. Cukup gini aja. eh Kita balik ke sini. Terus kemudian udah sih ini untuk modelingnya. Terus kita ke lighting. Nah, lighting ini kalian harus memilih lightingnya apa gitu. Kalian bisa ke katalog, nanti bakal loom search, klik 2 kali, nanti bakal masuk ke si loom search-nya itu, bakal ditentuin apa aja lampunya gitu. Kan kemarin udah dikasih tahu ya untuk room source-nya. Terus kita di sini aku punya beberapa ininya yang udah dipakai. Jadi ada downlight, terus kemudian ini buat di dinding, terus ini kemudian buat di plafon juga. Cuman ini di plafonnya itu apa lampu TL, ini buat lampu apa sih namanya? Spotlight-nya gitu. Terus ini buat lampu lantainya kalau nggak salah. Dan di sini aku pakai downlight aja yang biasa. Nah, di sini kita klik otomatis ini bakalan tahu nih kamar tidur butuhnya berapa gitu. Nah, ini 3. Dan ini otomatis menyesuaikan si kamar tidurnya gitu. Nah, ini kan estimasinya cuma 100 aja nih. Mau dia butuh 3 gitu. Ini memang agak dinaikin dikit biasanya sih. Terus, nah misal kayak gini. Terus kalau misalnya mau ngilangin satu aja gitu. Kita ganti bagian sini. Itu kita klik 2 kali. Delete. Sorry. Nah, ini bakalan hapus satu. Terus mungkin kita mau ganti eh pakai ini aja gitu. Kita klik, drag, terus sini. Nah, misal seperti ini. Nanti posisinya belakangan. Kalau mau posisi ya kita ke sini dulu. Nah, di sini ada ya untuk mengatur posisi. Kita set illumination point. Nah, dia akan mengarah kemana ya? Itu ke bagian manakah? Set angle-nya. Ini bakalan bisa muter gitu sih. Nah, kayak gitu ya. Terus ini juga bisa kita move. Terus kemudian ini, sorry. Ya, misalnya di move sama di rotate aja sih. Ini kalau tadi ya, kita klik aja. Kita masukin ke sini, sorry. Nah, misal seperti itu. Terus, udah sih. Terus kemudian, itu kalau mau set secara satu-satu ya. Tapi saya lebih prefer kalau misalnya otomatis sih. Jadi, nggak perlu ngitung lagi. Kita balik ke sini lagi. Kita otomatis. Klik aja. Sorry. Kita pakai lampu yang salah. Kita select, misal lampunya ganti yang TL. Otomatis. Klik gitu. Terus ini kan agak nggak tengah banget ya. Kita klik 2 kali. Terus kita move.
Itu terus ini. Terus kamar mandi kita ganti misalnya yang pakai lampu ini aja, otomatis klik tuh. Terus kemudian di ruang kerja lampu ini sama, otomatis klik itu ya kurang lebih ya. Kalau misalnya ini mau ganti biar nggak bosen gitu kan di sini. Selain kita otomatis, kita juga bisa kok pakai draw ini. Misalnya pakai yang spotlight, kita draw taruh sini semua. Draw line dari sini ke sini. Itu. Terus sama seperti tadi, angle-nya di mana? Jadi ini aja dulu. Set pointnya, masuk kayak gitu. Oh kurang nih si lampu ininya, ya udah berarti ditambahin aja. Ini bisa personal juga. Ternyata tadi nggak otomatis. Bisa sih otomatis ini klik aja. Terus kemudian ini mau berapa gitu, misal 2 atau 3 gitu. Nanti otomatis dia akan berubah gini. Jadi 2. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Untuk mengubah lampu gitu. Ini filter, terus kemudian ini itu create, jadi create like scene. Bentar. Udah kayak gini, di sini ada ya. Oh, mungkin ini sedikit. Hmm, Nah, jadi di sini eh, sedikit pengaturan juga bisa. Misalnya di sini nih, si lampunya. Ini tuh mau agak di bawah gitu kan. Itu juga bisa kok posisinya diubah. Nah, ini ya posisinya. Berapa, bentar kita 3D-in aja. Misalnya nih. Nah, di sini. Oke, terus kemudian eh kita bawahin gitu. Sisi, misalnya di sini kita ganti jadi eh dua dua aja gitu. Nah ini nanti akan turun gitu. Jadi kayak kalau misalnya ada lampu gantung atau apa gitu ya. Nah gitu caranya. Itu sih. Itu buat pengaturan posisinya. Nah kurang lebih kayak gitu untuk si perlampuan. Terus kemudian kita ke Lexin. Nah Lexin 1 kita bisa pakai with dialect nih. Sebentar. Nah di sini tuh karena kita akan simulasiin natural dan artificial lighting ya, jadi pencahayaan alami dan buatan. Makanya di sini kita create misalnya artificial lighting, lighting. Nah kayak gini. Terus abis itu kita enter aja. Di sini kita no dialect gitu, karena artificial only gitu ya. Terus kemudian enter. Terus kemudian kita bisa lihat sebenarnya hasil dari pencahayaan tuh gimana sih. Itu kita di sini ya, di display option. Nah, di sini ada, kalau kita atasin, ya kita
kalkulasi dulu, tapi kita bikin ini dulu aja deh. Duplicate like scene. Nah, di sini kita natural natural lighting, misalnya seperti itu. Kita pakai ini, klik aja clear sky, terus kemudian ini jamnya kalau kalian mau ganti-ganti jam, tapi biasanya sih jam 12 karena jam 12 ini ya. Terus direct sunlight, oke. Nah, di sini kita close aja gitu karena kita only si natural lightingnya aja. Jadi ada artificial lighting sama natural lighting gitu ya. Terus oke, kita enter aja. Terus abis itu kalau misalnya nih jenis kacanya bisa diubah nggak sih? Bisa aja gitu. Kita balik ke konstruksi, terus kemudian kita pick material, misal kaca ya. Nah, di sini tuh ada saturation-nya dan sebagainya materialnya gitu. Ntar kita duain aja. Nah, ini misalnya pick material. Nah, ini ya, jadi kaca refleksinya berapa dan sebagainya gitu. Itu kita bisa atur. Cuman itu biasanya detailnya nanti desain bangunan sih. Di sini kita cukup ini aja. Kayak gini ya. Terus habis itu kalau udah kalkulasi aja projectnya. Gitu sih. Jadi ini adalah hasilnya untuk si eh, natural lightingnya ya. Dan ini untuk artificial lightingnya. Itu kenapa kok ini ada ini ya. Jadi ada 134, 72, 316, 397 lux gitu. Jadi ini adalah rata-rata lightingnya. Ini kalau natural lighting karena kenapa ini nol ya karena ini nggak ada cahaya alaminya gitu. Terus nah, di sini bisa kelihatan ya gimana pencahayaannya gitu. Tampak rendah pas. Nah, kayak gini, natural lighting, ini artificial lighting. Terus di sini ada dokumentasinya juga. Dokumentasinya nanti akan ngejelasin dia tuh udah sesuai apa belum sih di ruangan itu jenisnya pakai apa aja gitu. Ini juga nggak nunggu sih. Nah, kayak gini ya. Terus ini kemudian kalau kita ke sini, nih artificial aja karena ini nggak ada. Nah, di sini. Jadi ini udah memenuhi nih si targetnya 300 look gitu kan. Ini 316. Terus kemudian di ruang kerja, nah ternyata di ruang kerja kurang memenuhi gitu. Janjinya 500 look, tapi di sini cuma 397, jadi masih kurang. Terus kemudian untuk dialeknya, di sini 150 dan 500, nah sangat memenuhi sekali ya, gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk kalkulasinya. Relation object, result over. Terus apa lagi ya? Hmm,
Begini sih, kurang lebih sih. Terus kemudian kalau udah ya tinggal dokumen tadi di save aja gitu, di save as. Nah, kalau misalnya oh tadi belum memenuhi, terus kemudian kita mau ganti, itu juga bisa kok. Kita ke lighting lagi, kita pakai ini aja, terus kemudian di bagian sini kita delete aja lampu. Terus kemudian kita ganti lampunya, kita draw di sini dari sini. Jadi pojok ke ujung, kita ganti aja pakai ini, kita gambar di ujung ke ujung, misal kita ambil 3 begini. Nah, terus kemudian kalau udah langsung kita enter project alt scene aja. Seperti itu sih. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita klik ini nanti bakal muncul warna biru-birunya ini. Terus kalau klik ini nanti balik ke kayak cuman garis aja sih. Gitu. Di sini udah kelihatan ya. Oh, tadi nah ini work plan ruang kerjanya itu 551. Nah, ini udah sesuai pastinya. Terus dokumentasi, terus kemudian kita save. PDF. Udah selesai. Atau mungkin Word kalau misalnya kalian mau pakai hmm, dulu misal di sini save. Sudah deh. Jadi ya looknya. Oh, harus semuanya, sorry. Save as, PDF, all page. Di sini project. Ini jadi ada 62 halaman. Nah, gitu. Nanti dia bakal ke save di PDF gitu. Gitu aja. Jadi tinggal dikumpulin deh. Kalau eh, mau bagus ya tadi yang sebelumnya model-modelnya tambah screenshotan. Itu aja.